Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunutun, dan kunut rotibun yang baku, au ba'duhu, ataupun sebagian doa kunut yang baku pastinya. Jamaah Majelis Salim Allah. Untuk kajian fikihnya masih tentang sujud sahwi dan penyebabnya ya. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum sujud sahwi itu sunnah dan bilangannya sama dengan sujud sholat, yakni 2 kali. Hanya tempatnya aja. Kalau sujud sahwi mah itu sebelum salam, setelah baca tasawuf akhir, sholawat kepada Nabi dan keluarga, juga doanya ya mestinya salam, tuh sujud lagi 2 kali. Itu namanya sujud sahwi ya. Ada satu lagi. Iya. Lupa. 2 kali sama. Tapi duduknya kalau sujud sahwi walaupun di tasawuf akhir itu jangan duduk tawaruk ya, tapi tiros, duduk tasawuf awal ya. Bacaannya kalau memang bisa subhana man layanamu wal yasu. Nah, duduknya mah biasa robik firli warhamni wajburni ya. Nah, kalau nggak bisa, biasa lagi subhanallah, subhana rabbiyal a'la ya. Gitu aja. Nah, diantaranya yang menyebabkan sujud sahwi sebagaimana juga telah kita ketahui adalah yang pertama tasawuf awal, yakni tasawuf yang wajib di tasawuf akhir ya. Tasawuf itu dari at-tahiyatul dan seterusnya ya, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Nah, itu dia. Iya, jadi hidup atanya at-tahiyatul gitu ya. Itu harus pas tasydidnya, hurufnya ya. Jadi jangan sembarangan. Jangan asal at-tahiyatul, enggak sah itu. Kudunya at-tahi pakai ha lagi ya. Jangan at-tahiyatul ya. Enggak sah itu. Karena itu mah memang termasuk yang wajibnya itu mah. Itu kalau di tasawuf akhir, kalau tasawuf awal mah enggak sih, karena sunnah abad kan ya. Yang jelas kan yang biasa kita baca kan tasawuf itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan tasawuf namanya itu, atau tahiyat ya. Dinamain tasawuf karena ada syahadatnya, dinamain tahiyat karena di awalnya ada at-tahiyat. Tapi sebenarnya mah yang wajibnya mah itu ya hanya gini nih, at-tahiyatul lillah, itu doang. Kemudian asalamnya nggak pakai alif lam. Jadi kalau tasawuf mah asalamnya sehari nggak pakai alif lam sah. Beda dengan uluk salam. Kalau uluk salam mah nggak boleh, kudu pakai alif lam. Alif lamnya alif lam asamsia lagi, assalam dia. Kalau tahiyat mah nggak apa-apa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua juga sama. Assalamun alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sama tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah,
Yang aslinya yang keduanya nggak pakai syahadat lagi, langsung wa anna Muhammadar Rasulullah gitu tuh, nggak pakai asal lagi deh ya. Nah itu tasawuf kalau di awal termasuk sunat, kalau di akhir itu rukun, berarti wajib ya. Nah yang kedua udah juga kita ketahuin ya, adalah duduknya. Tuh, nah itu tasawuf juga tadi nggak mesti semuanya, bahkan seandainya sebagian nggak kebaca, tetap itu sunnah sujud sahwi. Itu. Apalagi semua mas setengah aja, satu kalimat nggak kebaca, ya, gitu. Tapi yang wajib tadi, umpamanya yang salam yang keduanya nggak dibaca, seperti gini banyak. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaina ya, wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salamun itu nggak dibaca lagi. Nah itu. Tapi kalau umpamanya cuma nggak ada alif lam, nggak apa-apa. Karena memang pokoknya mah itu nggak ada alif lamnya gitu asalnya mah. Nah ini walaupun itu sebagian tuh ya. Nah termasuk yang kedua, sebab sujud sahwi adalah duduknya tasawuf sama tuh. Karena duduk mah ngikutin tasawufnya. Kalau tasawufnya itu sunnah abad, maka duduk juga sama sunnah abad. Kalau tasawufnya itu wajib karena rukun sholat, berarti di tasawuf akhir ya, duduknya juga sama wajib gitu. Nah mungkin kalau ada pertanyaannya, masa iya orang baca tasawuf batinya nggak duduk? Pasti kan setiap baca tasawuf itu pasti duduk lah ya gitu. Nah ini iya, sebagaimana di doa kunut juga sama, setiap doa kunut itu kan harus berdiri. Masa sih orang baca doa kunut nggak berdiri gitu? Nah gini maksudnya, jadi seperti ini, ada orang yang mestinya baca tasawuf awal termasuk doa kunut itu kan harus benar. Nah kalau memang dia nggak benar, kan itu tetap dia itu disunahin untuk diam sejenak ya. Ya seukuran baca tasawuf atau doa kunut. Nah ini mah karena memang dia istilahnya rumasa nggak benar, udahlah. Udah jangan, karena nggak baca, udah duduk juga jangan kalau tasawuf awal ya. Nah terus berdiri juga enggak, karena seperti doa kunut gitu ya. Jadi itu karena dia rumasa nggak benar bacanya atau memang nggak bisa, yang mestinya makan walaupun nggak benar nggak bisa, dia wayahnya tuh kalau memang tasawuf awal masa ukuran tasawuf awal itu duduk. Nah kalau doa kunut masa ukuran doa kunut dia itu berdiri. Nah ini mah kagak, langsung aja nggak tasawuf awal termasuk duduknya. Nah begitu juga enggak doa kunut termasuk berdirinya. Nah itu juga sama tuh, tetap sunnah ditambal dengan sujud sahwi, ya jelas cuma. Nah sekarang yang ketiganya nih, wa kunutun tadi ya udah dibaca ya. Yang ketiga yang menyebabkan dua kunut sujud sahwi, maaf ya, itu adalah dua kunut yang ratib. Nah yang ratib ntar ya, apa sih dua kunut yang ratib itu yang baku itu? Nah ataupun setengahnya itu sama ini juga. Jadi yang ditinggalin apakah seutuhnya dua kunut atau hanya sebagian aja, nggak dibaca atau nggak kebaca gitu ya. Nah ingat nih, nah itu sama sunnah ketika nanti di akhir ditambal dengan
sujud sawi. Nah memang yang namanya dua kunut ratib itu yang mana? Wahwa doa kunut ratib, kunutus subi, yaitu kunutnya sholat subuh, wa witri nisfi Ramadana, dan kunutnya sholat witir separuh Ramadan. Jadi yang namanya dua kunut ratib itu adalah kunut sholat subuh. Itu kalau umpamanya dia nggak baca, baik sengaja maupun lupa ya, baik itu masa utuhnya dua kunut atau sebagian aja gitu, itu sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Nah yang keduanya nih termasuk kunut ratib juga adalah kunut sholat witir tapi di separuh Ramadan yang kedua. Awas ya, berarti tanggal 16-nya. Jadi kunut mah bukan ketupatnya, doanya ya. Ya kalau ketupat mah dari awal juga nggak apa-apa. Tuh. Gitu ya. Nah, itu hanya itu dia. Kan yang namanya sholat witir mah sebenarnya bukan hanya Ramadan ya. Sekarang juga masih disunahkan ya. Paling sedikit kan 1 rakaat, paling banyak kan 11 ya. Nah, itu kalau sekarang mah nggak sunnah baca 2 kunut. Ya di Ramadan juga kalau umpamanya dari awal mah sampai tinggal 15 nggak sunnah, bahkan makruh kalau dibaca. Jadi bukannya dapat pahala malah dapat murka gitu ya. Walaupun belum haram lagi tapi makruh. Oh, itu. Ya, yang termasuk oh, jadi benar. Jadi tanggal 16-nya. Kadang-kadang kan ada di suatu daerah ini istilah kunut karena memang di sebagian kitab itu enggak ada istilah kedua atau ke satu ya, awal atau akhir, pokoknya setengah Ramadan aja. Itu bahasnya malam tanggal 15-nya. Iya, mestinya tanggal 16-nya. Jadi nih beda nisfi Ramadan sama nisfu Sa'ban. Tuh. Kalau nisfu Sa'ban mah tanggal 15-nya. Perhatiin tuh ya. Kalau nisfu Ramadan mah itu maksudnya tanggal 16-nya gitu. Iya, gitu ya. Itu jadi itu yang disunahkan itu, yang termasuk yang disunahkan itu sujud sahwi ya. Ditambah dengan sujud sahwi karena termasuk sunnah abad adalah kunut meninggalkan atau enggak baca 2 kunut termasuk sebelah ya, termasuk sebagian walaupun 1 kali enggak kebaca. Nah itu tentunya di kunut sholat subuh dan kunut sholat witir yang separuh Ramadan yang kedua ya. Nah. Duna kunutin nazilati, tidak atau bukan kunut nazilah. Jadi kalau kunut nazilah walaupun itu ada sebutan kunut ya, itu mah nggak disunahkan, nggak kudu ditambal dengan sujud sahwi. Emang yang namanya kunut nazilah itu yang gimana? Ya diam itu tuh, yang ketika turun bala ya, musibah kepada baik itu kepada sebagian muslim ataupun apalagi seluruhnya ya. Ya bahkan walaupun 1 orang muslim nih, tapi berpengaruh seperti umpamanya ada orang yang alim ulama nih ya, ataupun orang yang pemberani yang menjadi tokoh di kampung itu ditangkap umpamanya itu. Ya, oleh pemimpin zalim umpamanya. Nah itu sunnah bagi umat ini, umat Islam untuk kunut nazilah. Gitu ya. Ya, keluhan dah termasuk seperti takut musuh ataupun seperti umpamanya kemarau panjang tuh itu kunut itu termasuk bala juga, itu sunnah untuk kunut nazilah. Ya, ataupun yang belum lama tuh lah ya. Yang masa Covid itu mah
jelas ya, makanya di sebagian daerah mah itu benar-benar dibaca tuh kunut nazilah ya. Yang jelas kunut nazilah mah setiap sholat nggak apa-apa. Makanya jangan aneh kalau kita kemana-mana nih, kok sholat zuhur sih pakai 2 kunut, ataupun sholat Jumat ya. Nah itu kunut nazilah namanya. Ya. Dan ini kunut nazilah bukan perkara bidah, bukan. Karena memang udah dikerjakan di masa Rasulullah SAW. Jadi pernah nih ya, kalau bila suatu kampung datang kepada Rasulullah SAW, minta, kalau bahasa sekarang mah mau balik deh gitu ya. Ya untuk ceramah, untuk apa namanya, nyampain ilmu gitu ya, ngajar lah bahasanya. Itu oleh Rasulullah itu diberikan itu banyak juga sih ya, 40 atau berapa tuh ya. Iya. Nah ternyata tuh barang nyampe di tengah perjalanan tuh, itu yang utusan Rasulullah, kalau ingat ini ya, baca ini kayaknya kayak iya itu dia. Iya. Kayak zaman PKI ini ya. Itu nyampe di tengah perjalanan dibantai. Tuh. Itu yang tahfidz doang yang hafal Quran waktu. Itu Rasulullah sebanyak itu ya. Ya untungnya itu ada yang lolos juga sih, yang selamat ya gitu ya. Yang melaporkan bahwa makanya itu sampai tahu ceritanya begini-begitu, itu ada yang lolos yang gitu ya. Nah itu Rasulullah waktu timbul kak jasa ya. Iya, itu awalnya itu kunut nazilah. Jadi dari situ jangan kok hafal Quran bisa dengan mudah itu ya. Dibunuh, dibantai oleh orang-orang jahat itu ya. Ya memang iya, udah memang begitu takdirnya, tapi memang yang jelas mereka itu mah yang itu jelas suhada gitu ya. Jelas cuma kayak orang-orang Palestina sekarang. Jadi di orang Palestina padahal orangnya tahfidz Quran doang itu ya, masih anak kecil juga nih. Memang dia mah boro-boro dia main HP, TV juga udah susah di Palestina mah. Makanya benar-benar fokus mau pelajari Al-Quran ya, ngapal gitu. Nah, ya gitu ya. Makanya banyak yang hafal. Tapi ya dia jadi suhada gitu tuh ya. Ya bahkan berapa kali itu orang Palestina ditawari untuk keluar, justru dia nggak mau. Ya untungnya aja kita ada orang Palestina. Kalau nggak ada orang Palestina tuh yang mempertahankan Masjidil Aqsa, kita umat Islam sedunia dosa semua. Dosa semua. Iya, nggak ada yang sono. Ya istilahnya nih, kalau orang Palestina pada keluar, kemudian itu Masjidil Aqsa nggak ada yang jaga, nggak ada yang mempertahankan, seluruh umat Islam sedunia dosa semua. Makanya kita wayanya ya, memang kita sekarang kalau secara ini kan ada batas, ada aturan gitu per negara yang nggak boleh itu ya, kecuali memang tentara gitu ya. Kalau kita nggak boleh ya paling enggak kita ngasih bantuan lah. Tapi sekarang ngasih bantuan juga masih diinin aja, dianggap ya. Ya udahlah, kita doain aja, doain tiap sholat ya. Jadi sekarang kurangnya tuh bagaimana ngedoanya, udah gitu aja, ya Allah ya berilah kalau bahasa ininya mah, berilah perlindungan, pertolongan, keselamatan dan kemenangan bagi umat Islam khususnya yang ada di Palestina, gitu aja udah ya bahasanya gitu ya. Jadi tuh kunut nazilah mah seandainya dia nggak dikerjain juga nggak kudu ditambal dengan sujud sawi, karena memang kunut nazilah mah itu mah kondisional gitu ya. Ya disunahkan juga kalau memang ada musibah gitu. Kalau enggak makan enggak dia mah. Tapi kalau yang namanya kunut subuh mau ada musibah mau kagak, termasuk tuh witir di Ramadan separuh yang kedua gitu tanggal 16 ya. Itu mau ada musibah mau kagak tetap aja. Gitu. Ya, terus wa qiyamuhu dan berdirinya. Tuh. Jadi selanjutnya nih kalau nggak salah yang keempat ya, yang termasuk sunnah abad yang kalau ditinggalkan
Sunnah ditambal dengan sujud sahwi, yaitu berdirinya 2 kunut tuh. Ya sebagaimana tasawuf tadi ya. Kalau tasawuf mah duduknya, karena memang kan baca tasawuf ketika duduk ya. Nah kalau 2 kunut mah berdirinya, karena membaca 2 kunut itu berdirinya tuh. Ini gak sama. Itu seperti orang umpamanya dia karena merasa nggak bisa ya, mestinya kan kalau nggak bisa juga minimal kan dia tetap berdiri seukuran baca 2 kunut tuh ya. Tuh. Nah ini mah berdiri kagak, apa baca kagak, berdiri kagak. Nah itu maksudnya meninggalkan berdiri. Nah itu sama, dituntut untuk sujud sahwi ya. Sekarang permasalahan ini bagaimana kalau seseorang tidak 2 kunut karena ngikutin imamnya yang mazhabnya lain ya. Wayas judu, dan sujud tarikul kunuti, orang yang meninggalkan 2 kunut tabaan karena mengikuti li imamihi, pada imamnya al-Hanafi yang bermazhab Hanafi. Ya. Jadi termasuk nih sunnah untuk sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan 2 kunut karena mengikuti imamnya yang bermazhab Hanafi. Ya kan kalau mazhab Hanafi mah kan nggak sunnah baca 2 kunut. Nah, jadi contohnya ya, Zaid mazhab Hanafi jadi imam, otomatis nggak baca 2 kunut. Kemudian si Bakar nih makmumnya mazhab Syafi'i, kan nggak pakai kunut kan ya. Nah ya seperti di Mekah tuh, di Mekah nggak baca 2 kunut. Mazhab Maliki termasuk tuh di Mekah ya, nggak baca. Tapi kalau memang kita baca 2 kunut yang pendek mah seperti kalau Pirlia Gopar keburu sih ya, keburu. Kalau yang biasa mah kagak, yang kalau Madini enggak itu mah ya. Nah yang jelas itu tuh, jadi karena si Zaidnya itu mazhab Hanafi nggak baca 2 kunut, ya si Bakarnya juga nih ikutin nih, nggak baca 2 kunut lagi. Nah itu kan sama tuh nanti ketika si Zaid imamnya yang bermazhab Hanafi, karena memang dia nggak sunnah 2 kunut, seandainya nggak baca 2 kunut juga dia nggak kudu sujud sahwi, salam aja gitu ya. Nah tuh bagi si Bakar mah wayahnya tuh dia sujud sahwi begitu. Jadi solusinya gitu, solusinya. Nah iya gitu. Jadi si Zaid salam, imamnya yang mazhab Hanafi, si Bakar yang mazhab Syafi'i ya sujud sahwi gitu aja. Ya sebenarnya seandainya enggak juga enggak masalah sih. Ya karena dasar hukum sujud sahwi juga sunnah gitu. Gitu ya. Awal iktidaihi, ataupun karena mengikutinya si makmum bisubin pada sholat subuh, bimusolin kepada orang yang sholat sunnatiha ya, sunnataha, sunnahnya sholat subuh alal aujah, menurut kaul yang utama bihima dalam kedua masalah tadi. Jadi termasuk nih sunnah sujud sahwi ya bagi orang yang ngamum pada sholat subuh kepada orang yang sholat sunnahnya gitu. Jadi nih iya, berarti si Zaid sholat nih, ya sholat sunnah. Bisa kan sholat sunnah itu bisa qobliyah, bisa sholat fajar ya. Ya karena memang pahalanya luar biasa nih, sholat sunnah fajar itu kan lebih baik daripada dunia beserta isinya nih. Ya walaupun bukannya utamanya di awal waktu, tapi seandainya udah kesono juga nggak apa-apa sih kalau masalah sunnah, karena dia tetap tuh sayang walaupun sudah dia lewat, ya itu dia sholat sunnah aja. Nah datang si Bakar nih,
oh ini makanya waktunya udah lewat 20 menit, ini mah udah pasti udah salat subuh gitu ya, bukan sunnah lagi, bukan sunnah fajar lagi, ngabum aja tuh si bakar. Nah karena si jihad masalah sunnah subuh ya, atau qobliyah ataupun sunnah fajar, kan gak baca 2 kunut ya niatnya juga. Terus kalau si bakar mah emang niatnya salat subuh, ngabum, boleh gak? Boleh. Nah karena si jihad si imam gak baca 2 kunut karena sunnah, si bakar juga kan enggak tuh ya, sebab kalau baca 2 kunut ketinggalan salah kan. Nah enggak tuh. Nah akhirnya nanti ya ketika si jahit itu uluk salam, karena memang dia mah enggak kudu sujud sawi, karena memang bagi dia mah 2 kunut itu enggak sunnah, karena memang salah sunnah subuh itu mah tuayanya bagi si bakar mah itu sujud gitu tuh, sujud sawi ya gitu. Nah itulah ya menurut kawal utama tuh keduanya itu begitu. Intinya mah ya ini mah si imam yang nggak baca gitu, baik karena tadi bermadzhab Hanafi itu si imamnya, ataupun dianya memang sholat sunnah kan nggak baca 2 kunut ya, dan memang karena dia mah itu nggak termasuk sunnah amat, jadi nggak sujud sahwi. Nah kalau bagi si makmumnya mah nih, karena mazhab Syafi'i ataupun memang dia mah sholatnya sholat subuh, wayahnya tuh si imam salam dia mah sujud lagi 2 kali. Itulah yang dinamakan sujud sahwi diantara penyebabnya ya gitu. Dan masih banyak lagi nanti insyaallah ya, mungkin sementara cukup demikian sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.